Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode elemen hingga, pertemuan kedua. Dengan topik kita kali ini adalah membahas tentang operasi matriks. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang pengertian dari metode elemen hingga, kemudian kenapa harus kita pelajari, kemudian aplikasinya, kemudian sedikit membahas tentang operasi matriks, ya, tapi masih dasar-dasarnya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas operasi matriks yang berhubungan dengan penyelesaian perhitungan metode elemen hingga. Dalam hal ini kita akan bahas tentang inverse matriks, kemudian pembagian matriks, dan kemudian transformasi matriks. Kemudian saya akan tunjukkan cara penyelesaiannya dengan bantuan software Microsoft Excel. Mari kita mulai perkuliahan metode elemen hingga pertemuan kedua ini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang operasi matriks yang akan kita dahului dengan operasi matriks inverse. Matriks inverse. Baik. Apabila sebuah matriks dikalikan dengan matriks lain, kemudian akan menghasilkan sebuah matriks inverse seperti di layar ini, ya. Matriks inverse itu matriks di mana diagonalnya angka 1 dan yang lainnya angka 0, ya. Nah, maka matriks yang sebagai pengalinya itu disebut dengan matriks inverse, atau istilah bahasa Indonesia adalah matriks kebalikannya. Gitu. Nah, jadi dinotasikan seperti ini. Matriks A dikali matriks inverse, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, dalam pelajaran matematika SMA, kalian pasti sudah belajar tentang matriks inverse. Nah, biasanya di SMA matriksnya itu hanya matriks 2x2. Untuk matriks yang lebih tinggi biasanya tidak begitu dibahas, walaupun kadang-kadang dibahas juga, tapi tidak terlalu dibahas secara mendetail, ya. Tetapi kalau untuk yang matriks 2x2 dibahas benar, ya, karena nanti akan diujiankan lagi, ya, di nasional. Nah, rumus dasarnya kalau untuk yang berordo 2x2 adalah seperti ini, ya. Matriks inverse A, B, C, D ini itu adalah 1 per determinannya, atau 1 per A kali D dikurang B kali C dikali matriks D, dibalik jadinya, ya. D yang di sini pindah ke A pindah ke D, baru matriks B dan notasi atau angka B dan C-nya menjadi minus, min B, min C, jadi bersamaan nih. Nah, ini untuk ordo 2x2. Ya, ini mudah sekali, tidak ada yang sulit di sini. Ya, gitu. Nah, tetapi ketika kuliah, kita akan masuk ke matriks yang lebih banyak lagi, ya, lebih rumit lagi. Kita masuk matriks 3x3, berordo 3x3, 4x4, 5x5, bahkan nanti sampai 15x15. Gitu. Nah, kemudian kalau kita disuruh mencari determinannya, mencari inverse-nya, nah maka persamaan yang tadi itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Nah, beberapa metode disarankan, ya, untuk penyelesaian inverse matriks yang besar. Nah, tapi dalam kuliah ini saya lebih mengarahkan menggunakan sebuah metode yang disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Dengan metode ini kita bisa langsung dapat matriks inverse-nya, ya, matriks inverse-nya. Baik. Jadi seperti ini, ada matriks 3x3, ya, di mana sel A11, A12, A13 dan seterusnya. Kemudian disusun di sini matriks inverse-nya, matriks identitasnya, kemudian ditransform, ya, dirubah melalui proses eliminasi Gauss-Jordan ini
maka langsung dihasilkan nanti di sebelah kanan yang awalnya adalah matrik identitas berubah menjadi matrik lain. Dan matrik inilah disebut dengan matrik inverse. Jadi ketika matrik yang notasi A ya, dikali dengan matrik notasi X, maka hasilnya pasti akan menghasilkan matriks identitas. Baik, untuk tidak menambah kebingungan, saya akan kasih contoh di Excel. Baik, di layar monitor sudah terlihat ya di Excel ya, ini ada sebuah matriks sederhana dan saya ingin mencari matriks inverse dari matriks ini ya. Nah, saya akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nanti kalian di rumah ya, kalian coba-coba ini ya, coba-coba dan latih, lancarkan. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ini lancar, mudah-mudahan perkuliahan metode elemen hingga ini tidak terlalu sulit bagi kalian. Baik, jadi saya copy rumus aja ya, sama dengan kemudian saya copy lagi kemari, nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Nah, kemudian di sebelah kanannya saya letakkan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Baik. Nah, ada sebagian orang yang menandakan di sini, ya seperti ini. Boleh aja. Nah, seperti itu. Tujuannya supaya tidak supaya mempermudah aja, mempermudah pengenalan ya. Sehingga tahu nanti di mana sebenarnya matrik inverse-nya mana. Tidak buat seperti ini nggak ada masalah. Nah, yang pertama ya kita harus merubah nih. Jadi matriks ini nanti berubah seperti ini dia. Nah, maka pada matriks yang pertama ini sel A11 yang bernilai 2 ini harus kita jadikan 1. Sehingga sel 22 sel A11 dan baris 1 semua akan dibagi dengan bilangan tersebut. Nah, 2 supaya 1 berarti dibagi 2. Artinya gini. Berarti 2 sama dengan ya. Kita main perhitungan di sel ya, di sel. Ya, 2 itu atau B7 itu isinya 2. Nanti mungkin di laptop kalian berbeda, enggak ada masalah. Yang penting kalian ikuti cara ini. Sama dengan kemudian arahkan selnya. Dibagi, nah dibagi 2 ya kan, maka kita kembalikan kemari bagi diri sendiri ya, bagi diri sendiri. Kemudian kunci, tekan F4 sekali, dikunci semua. Kemudian tekan enter. Nah, jadi 1. Setelah itu baru kita copy rumusnya ke kanan ya. Klik kemari, arahkan ke kanan bawah, tahan tombol mouse kiri, tarik ke kanan, lepas. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita eliminasi baris 2 dan 3. Caranya seperti ini ya. Jadi caranya baris 1 sini, baris 1 yang telah kita hitung tadi, yang telah kita ubah jadi 1 itu menjadi pivotnya. Jadi apa itu pivot? Pivot itu adalah dasar perhitungannya. Nah, jadi untuk mengeliminasinya maka kita harus mengurangkan baris kedua ya, baris kedua dengan baris pertama yang versi keduanya ya gitu ya. Jadi cara seperti ini kita letakkan di di baris kedua selanjutnya ya, sama dengan baris kedua 3 ya, dikurang 3 supaya hasilnya 0, kita jadi hasil jadi 0 nih, maka 3 harus dikurang 3 juga. Nah, bagaimana caranya supaya 3? Nah, jadi 3 dikurang, buka kurung, baris pivotnya nih, baris pivotnya dikali dengan 3 juga ya kan, dikali 3 berarti kali ini. Nah, 3-nya dikunci, 3 dikunci, enter. Nah, kemudian baru bisa kita copy ke kanan. Iya, itu dia ya. Kemudian selanjutnya yang 2 dengan cara yang sama dengan 2 kurang, buka kurung, pivotnya dikali 2 juga dikunci, tutup kurung. Nah, baru kita tarik ke kanan. Nah, itu dia.
Udah dapat belum? Si panjang cerita ini, si panjang ya. Kita harus eliminasi ini ya, kolom kedua, baris kedua. Nih. Baik, kemudian kita akan jadikan 0,5 ini menjadi 1. Jadi kita siapkan di sini, nah, ya. Sama dengan 0,5 dibagi dirinya sendiri, 0,5 dikunci. Enter. Ya. Ini baru di copy ke kanan, baru di copy ke kiri. Ingat ya, rumusnya tidak bisa di copy keseluruhan ya. Dia harus per baris. Ya. Kemudian 0,5 ya dikurang pivotnya. Nah, pivotnya udah pindah ke baris 2. Ya, baris 2. Sini ya, dikali 0,5 lagi dikunci. Nah, baru kemudian kita copy ke kiri, copy ke kanan. Dan terakhir, nah kalau terakhir ternyata sudah 0. Nah, ini nggak perlu lagi kerjakan apapun ya, karena sudah 0. Ya udah, kita copy rumus aja. Ini. Ya, oke. Terakhir, kita perhatikan di baris 3 kolom 3 sudah 1. Tetapi di baris 2 kolom 3 dan 1 kolom 3 itu belum 0. Maka kita harus eliminasi 0 kan. Pertama, kita siapkan ya. Kita copy nih, copy rumus saja. Dan kita copy ke kiri, copy ke kanan. Selanjutnya kita eliminasi ya. Minus 1 dikurang buka kurung ya, buka kurung. Pivot dikali minus 1 lagi dikunci. 0. Baru saya langsung ini ya. Ini ya, 1 dikurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Nah, baru kemudian kita bisa copy langsung berdua. Nah, ya itu dia. Ini sudah berubah menjadi matrik identitas. Dan yang sebelah kanan inilah matrik inverse dari matrik ini tadi. Nah, membuktikannya sebagai berikut. Jadi membuktikan seperti ini. Kita kali ya. Jadi yang ini kita copy rumus aja kemari. Kita klik kemari. Nah, kemudian kita copy ke kanan. Copy ke bawah. Nah, ya itu dia ya kan. Nah, sekarang kita kali aja. Hasilnya harus matriks inverse ya. Matriks identitas, sorry. Saya siapkan matriks 3x30, kemudian sama dengan M-mul ya. M-mul, ingat ya minggu lalu teman-teman, M-mul array pertama kita ambil ini koma array kedua, kemudian tahan tombol shift control bersamaan, tahan, kemudian tekan enter. Ya, ternyata hasilnya benar ya, hasilnya matrik identitas. Artinya apa? Artinya perhitungan kita sudah benar ya. Nah, itu satu cara. Tapi ada cara lain yang lebih gampang lagi. Lebih gampang. Ini kan cara manual istilahnya, walaupun menggunakan Excel tapi cara manual. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan fungsi di Excel, yaitu fungsinya namanya M-inverse. Jadi caranya seperti ini. Kalian siapkan matrik 3x30 ya, karena kebetulan yang mau kita cari inverse adalah matrik 3x3. Kalau nanti 5x5, 4x4, 5x5, 6x6, berarti kalian harus siapkan sebanyak itulah sel kosong ya. Nah, baik. Dari sini kita klik sama dengan, kemudian N inverse ya, ini dia. Double klik. Nah, kemudian kita pilih array. Matrik mana? Ini. Setelah itu apa? Tekan tombol shift control ditahan, kemudian tekan enter. Nah, kita bandingkan sama ya. Jadi cara manual ada, cara cepatnya atau cara fungsi pun ada. Ini buktikan bahwasannya perhitungan itu benar.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian matriks. Suatu kalian belajar di SMA dulu, saya yakin belum ada satupun guru yang mengajarkan tentang pembagian matriks. Penjumlahan matriks, pengurangan matriks, guru SMA mengajarkan ke kalian. Perkalian matriks juga. Inverse matriks pun kadang-kadang juga. Tetapi pembagian selalu di skip, selalu tidak diajarkan. Mengapa? Nah, karena pembagian matriks ini melibatkan beberapa kali perhitungan, jadi nggak sekali jalan. Kita harus cari dulu inverse-nya, kemudian baru kita kalikan. Jadi tetap aja yang namanya pembagian tetap dalam prosedurnya, dalam prakteknya, perkalian juga. Tetapi perkalian bagaimana? Nah, ini saya jelaskan. Jadi konsep pembagian seperti ini. Nah, apabila ada matriks A dan B dibagi seperti ini, maka hasilnya adalah matriks A dikali B inverse-nya. Ya, ingat ya, kalau yang angka di bawah pembagi berarti dia jadi B, jadi minus ya. Jadi kalau B misalnya X, berarti X kalau naik ke atas menjadi X pangkat minus 1. Nah, itu inverse. Itu inverse-nya. Nah, maka kita harus cari di sini adalah inverse dari matriks B tersebut. Kalau A nggak perlu dicari. Nah, seperti itu. Nanti kemudian kita akan buktikan benar nggak hasilnya. Ya. Baik. Jadi, seperti ini ya. Ada matriks A, 6, 1, 3, minus 1, 1, 2, 4, 1, 3. Ya. Kemudian matriks kedua, matriks B yaitu 1, 5, 2, minus 1, 0, 1, 3, 2, 4. Nah, maka kalau dibagikan A bagi B hasilnya C, maka berapakah nilai C tersebut? Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari inverse matriks B. Jadi dengan perintah yang cepat aja tadi, dengan menggunakan M inverse saya dapat inverse matriknya nih, inverse matriks B-nya ini. Ya. Kemudian maka saya kalikan antara matriks A dan matriks B dengan menggunakan perintah mmul. Maka dapatlah hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian saya buktikan lagi. Saya buktikan bahwasannya matriks C dikali matriks B itu adalah A. Dan ternyata hasilnya benar. Nah, baik. Itu kan secara teoritis. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana perhitungannya di Excel. Nah, ini dia ya. Nah, jadi saya sudah buat di Excel seperti ini. Ya, matriks A, matriks B. Kemudian kita akan bagi ya, matriks A bagi matriks B, maka hasilnya berapa. Nah, kita akan cari dulu inverse matriks B. Ya, jadi B inverse ya. B inverse saya siapkan aja ya, siapkan aja 9 sel ya. 3 kali 3, kemudian sama dengan M inverse. Nah, itu. Kemudian sorot ini, sorot matriks B, kemudian tekan tombol shift dan kontrol tahan, kemudian tekan enter sekali. Nah, berarti inilah inverse matriks dari matriks B. Nah, selanjutnya kita kalikanlah matriks A dan matriks B. Jadi kita buat di sini. Oh, sebentar, saya tandai dulu sini. B minus 1, arti B inverse ya, B inverse. Nah, baru kemudian di sini yang A bagi B ya, matriks A dibagi matriks B. Nah, oke, saya siapkan juga 9 sel. Kemudian saya gunakan sama dengan perintah fungsi mmul ya, mmul. Array 1 saya pilih ini, koma, kemudian array 2 saya pilih yang ini. Kemudian saya tekan tombol shift control tahan enter. Inilah hasilnya. Pembuktian. Nah, pembuktiannya B kali C
ya, B kali C atau B kali hasilnya harus A. Ya, kita buktikan. Maka kita siapkan ya 9 sel, kemudian kita kalikan matriks M-mol ya, M-mol. Ini kita kalikan matriks C dikali matriks B. Kemudian tekan dan tahan tombol shift control, tekan enter. Nah, kita perhatikan hasilnya sama ya. Hasilnya matriks A. Nah, itu dia. Sehingga apa? Sehingga perhitungan kita bernilai benar. Nah, semoga kalian bisa memahami perhitungan saya ini dan coba berlatih di rumah berulang-ulang cara saya ini di Microsoft Excel sehingga kalian bisa lancar menggunakannya ya. Selanjutnya kita masuk ke transformasi matriks. Jadi sebuah matriks seperti saya katakan pada pertemuan pertama, sebuah matriks itu bisa berubah bentuk menjadi bentuk-bentuk lain ya. Proses ini disebut dengan transformasi matriks. Dan transformasi ini atau nilai matriks ini dihitung dengan determinan matriks. Nah, jadi kalau matriks 2 kali 2 rumusnya adalah A dikali D dikurang B kali C. Nah, itulah determinannya. Jadi nilai matriks tersebut adalah A kali D kurang B kali C. Ya. Nah, kalau 3 kali 3 bagaimana? Nah, kalau 3 kali 3 jadi tetap dia menggunakan konsep 2 ya. Menggunakan konsep 2. Jadi A ya. Jadi kalau 3 kali 3 tetap menggunakan konsep 2 matriks ya. Jadi seperti ini ya. Kalau pertama dia akan menghitung A dikali matriks ini. Determinan matriks ini A dikali EI dikurang HF atau FH, nah, dikurang FH. Kemudian B adalah B dikali D kali I dikurang F kali G. Ya. Kemudian ditambah B tadi C berarti kita yang gunakan, kalau C berarti kita yang gunakan ini. Itu D kali H dikurang E kali G. Nah, itu. Maka itulah determinan matriksnya. Ya. Nah, contoh kalau untuk yang 2 kali 2 kita gunakan ini di 8, determinannya adalah 8 kali 4 32 dikurang 5 kali 6 yaitu 30. Jadi 32 kurang 30 adalah 2. Nah, contoh untuk yang matriks 3 kali 3. Jadi cara adalah 1 ya. 1 dikali 8 kali 6 dikurang 7 kali 5. Dikurang 2 dikali 2 kali 6 dikurang 7 kurang 1. Jadi ketika di sini maka ini dieliminasi. Jadi tinggal ini matriks 2 7 1 6 ya. Kemudian kalau di 3 ini eliminasi. Jadi tinggal matriks 2 8 1 5 berarti minus 3 dikali 2 kali 5 dikurang 8 kali 1. Maka hasilnya adalah ini dia, minus 3. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara perhitungannya di Excel. Nah, ini ada matriks 2 kali 2 yaitu 6 1 minus 1 1.
berapakah determinannya. Nah, jadi kita bisa gunakan pertama yang manual ya, yaitu buka kurung 6 kali 6 kali 1 dikurang 1 kali minus 1. Jadi kita nggak perlu angkanya, kita perlu selnya ya, selnya. Jadi determinannya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan fungsi Excel. Nama fungsinya adalah mDeterm. Jadi sama dengan ya, m ketik md. Nah, itu udah mDeterm. Nah, kemudian array, kita pilih matriknya. Setelah kita pilih, kita tekan enter. Nah, langsung. Mudah sekali ya. Oke, itu untuk matrik 2 kali 2. Selanjutnya kita akan coba matrik 3 kali 3. Nah, ini ada matrik 3 kali 3. Kita akan coba cari determinannya. Jadi pertama cara manual, cara yang sulit ya. Nah, nggak apa-apa. Supaya kita sama-sama tahu ya. Supaya kalian juga ini bisa memahaminya ya. Sama dengan buka kurung. Nah, 6 ya. 6 berarti 6, kita klik 6 dikali buka kurung lagi. Nah, berarti matrik yang ini. Matrik ini berarti 1 kali 3 ya, dikurang 2 kali 1. Untuk kurung 2 kali kurang. Buka kurung lagi. 1 kali buka kurung. Nah, berarti matriknya adalah minus 1, 2, 4, 3. Berarti minus 1 dikali 3 dikurang 2 kali 4. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Kemudian ditambah buka kurung. Kali ini di sini. Wah, ini nggak nampak deh, ya kan? Nah, kita arahkan seperti itu aja. Kita nggak perlu tahu angkanya. Kita kali buka kurung. Berarti matriknya adalah ini minus 1, 1, 4, 1 ya. Nah, berarti 1 minus 1 dikali 1 dikurang 1 kali 4. Tutup kurung sekali lagi. Enter. Nah, maka kita dapat determinannya adalah 2. Nah, itu dengan cara manual. Nah, sekarang dengan fungsi ya. Sama dengan mDeterm. mDeterm kita pilih aja enter. Iya. Sama hasilnya. Jadi itu ya. Jadi kenapa saya menjelaskan secara dua cara ini ya, cara manual supaya kalian memahami ya, cara manualnya seperti ini, teorinya ya, teorinya. Nah, kemudian cara cepatnya seperti dengan fungsi. Dan hasilnya sama. Sehingga kalian tidak ragu lagi menggunakan fungsi tersebut. Demikianlah materi kuliah kita hari ini yang membahas tentang operasi matriks ya. Dan kemudian sedikit saya sampaikan cara penyelesaiannya di Excel supaya bisa menambah wawasan ke kalian dan juga memancing kreativitas kalian ya, kreativitas kalian terutama dalam lebih mendalami ilmu metode Lebeninga ini. Semoga bisa kalian pahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian coba dilatih ya, di rumah atau di tempat lain sambil ngopi mungkin ya, sambil diskusi sama kawan-kawan bisa dicoba-coba. Minggu depan topik kita adalah tentang lebih dalam tentang penggunaan Microsoft Excel ya, untuk operasi matriks. Pada pertemuan itu nanti saya akan ajarkan tingkat kesulitan lebih tinggi lagi, sehingga kalian
bisa lebih memahami dan bisa siap untuk masuk dalam kuliah ini dan bisa mengikutinya dengan baik. Baik, saya pikir itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, dan semoga bisa memancing kreativitas kalian. Jangan lupa dukung selalu channel saya ini dengan like video ini, kemudian subscribe channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan ketiga yang membahas tentang penggunaan Microsoft Excel untuk operasi matriks dan perhitungan-perhitungan lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.